Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan sore hari ini kembali kita belajar bersama dengan membaca buku Al-Wabilus Shayyib karya Ibnul Qayyim rahimahullah. Dan kajian ini diselenggarakan oleh komunitas kajian Majelis Ta'lim Hasanah bekerjasama dengan ANB Channel. Bagi Anda bisa mengikuti melalui Zoom maupun mengikuti melalui kanal ANB Channel. Dan insya Allah kita akan membahas penjelasan yang disampaikan oleh Ibnul Qayyim bagaimana agar kita bisa memiliki hati yang istiqomah. Kita gunakan share konten sebagaimana biasanya. Setelah Ibnul Qayyim rahimahullah membahas tentang kunci utama ibadah, bahwasanya kunci ubudiyah agar seorang hamba bisa maksimal dalam beribadah ada dua. Yang pertama adalah kamaludz zulli, menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara keseluruhan. Dan itu dengan melihat aib yang ada pada diri kita, kekurangan yang ada pada diri kita, dan amal perbuatan kita. Dan yang kedua adalah kamalul mahabbah lillah, mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sepenuhnya. Dan itu dengan cara musyahadatul minnah, melihat berbagai macam nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kesimpulan ini disampaikan oleh Ibnul Qayyim. Ini merupakan turunan kesimpulan dari Sayyidul Istighfar, di mana dalam Sayyidul Istighfar Nabi SAW mengajarkan satu kalimat, Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi. Aku akui kenikmatan yang telah Engkau berikan kepadaku ya Allah. Wa abu'u bi dzambi, dan aku akui berbagai macam dosa yang telah aku lakukan. Abu'u laka bi ni'matika isinya adalah musyahadatul minnah, menghadirkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menanamkan pada dirinya bahwasanya nikmat Allah itu banyak. Wa abu'u bi dzambi, dan aku akui dosaku. Ini adalah melihat berbagai macam aib yang ada pada diri kita, cacat dan kelemahan yang ada pada diri kita. Sehingga dengan musyahadatul minnah, dengan menghadirkan nikmat-nikmat Allah pada diri kita, maka akan menyebabkan kita semakin cinta kepada Allah. Dan dengan melihat kekurangan pada diri kita akan menyebabkan kita semakin hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, wa innama yastaqimu lahu hadha, dan kondisi itu bisa istiqamah pada diri seorang hamba, bistiqamati qalbihi wa jawarihi, dengan istiqamahnya hati dan anggota badannya. Seorang bisa melakukan dua hal tadi ketika hatinya istiqamah dan anggota badannya istiqamah. Lalu bagaimana caranya agar dia bisa istiqamah hatinya? Beliau mengatakan, fastiqamatul qalbi bisyai'ain. Agar hati itu bisa istiqamah, maka ada dua hal yang harus dilakukan. Yang pertama, antakuna mahabbatullahi ta'ala tataqaddamu indahu ala jami'il mahabbi. Cintanya kepada Allah itu lebih dia dahulukan dibandingkan dengan cintanya kepada semua yang dia cintai. Kita mencintai beberapa makhluk. Kalau lelaki mencintai istrinya, istri mencintai suaminya, mencintai anak-anaknya, mencintai orang tua, dan manusia siapapun yang ada di sekitar kita yang kita cintai. Termasuk juga mencintai harta, makhluk-makhluk yang tidak berakal yang berada di sekitar kita, dan seterusnya.
Dan untuk bisa memiliki hati yang istiqomah, syarat yang pertama adalah dia mendahulukan cinta kepada Allah sebelum cinta kepada makhluk-makhluk yang lain. Fa'in ta'arada, jika terjadi pertentangan antara cintanya kepada Allah dan cintanya kepada selain Allah, sabaqa hubbullahi ta'ala hubba ma siwah, maka dia dahulukan cinta kepada Allah sebelum cinta kepada yang lainnya. Farattaba ala dzalika muqtadahu, sehingga cinta kepada selain Allah itu diurutkan sesuai dengan konsekuensi cinta dia kepada Allah. Kita ulang, farattaba ala dzalika, maka dia urutkan cinta kepada selain Allah, muqtadahu, sesuai dengan konsekuensi cinta dia kepada Allah. Sehingga kenapa kamu mencintai A, mencintai B, dan itu selain Allah? Jawabannya adalah karena saya cinta Allah, dan konsekuensi saya cinta Allah, saya cinta A, cinta B. Misalnya, kenapa kau cinta kepada orang tua? Karena konsekuensi cinta kepada Allah adalah mencintai apa yang diperintahkan oleh Allah untuk kita cintai. Cinta orang tua, mencintai anak, mencintai keluarga, mencintai orang saleh. Kenapa kau mencintai Ustadz A, kau mencintai Ustadz B? Kenapa kau mencintai guru ini, guru ini? Alasannya adalah karena semangat beliau untuk selalu komitmen dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan konsekuensi mencintai Allah adalah mencintai apa yang Allah cintai. Maka dia mencintai selain Allah sebagai konsekuensi dari cinta dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang ini mencintai selain Allah itu karena mengikuti cinta dia kepada Allah. Lalu kata Ibnu Qayyim, wa ma ashala hadza bid-da'wah wa ma as'abahu bil fi'li. Betapa mudahnya kalimat seperti ini untuk diakui, diklaim. Betapa mudahnya orang mengklaim seperti ini. Namun betapa sulitnya untuk diwujudkan dan diamalkan. Jadi kalau mengklaim cinta Allah, mengklaim cinta kepada Rasulullah, sangat mudah bagi orang untuk melakukannya. Tapi apakah betul dia bisa mewujudkan itu? Apakah perbuatannya telah mewakili itu? Sulit bagi orang untuk melakukannya. Fa'indal imtihan, ketika orang itu diuji, terbuktilah apakah dia betul klaimnya, apakah klaimnya itu jujur, benar, ataukah hanya sebatas pengakuan belaka. Karena ketika orang itu diuji, yukramul mar'u au yuhan. Seseorang itu terkadang dimuliakan dengan cara dikasih hidup yang longgar, dikasih hidup yang penuh dengan kemudahan, au yuhanu, atau dia dihinakan. Ya. Dalam bentuk misalnya dia dikasih ujian yang berat dan seterusnya. Tapi dua-duanya adalah ujian. Baik. Ini syarat yang pertama. Lalu Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan realita yang ada di lapangan. Wa ma aktsara ma yuqaddimul 'abdu ma yuhibbuhu huwa wa yahwa. Namun betapa banyak para hamba itu lebih mendahulukan apa yang dia cintai dan apa yang menjadi hawa nafsunya. Atau apa yang dicintai oleh pembesarnya, oleh tokohnya, oleh amirnya, oleh pemimpinnya, au syaikhuhu, atau oleh gurunya, au ahluhu, atau oleh istrinya, oleh suaminya, ala ma yuhibbuhullahu ta'ala. Mereka mendahulukan apa yang dicintai oleh dirinya, hawa nafsunya, atau apa yang lebih dicintai oleh keluarganya, oleh gurunya, daripada apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dia lebih nurut kepada apa yang diinginkan oleh gurunya daripada mengikuti perintah Allah. Dia lebih nurut dengan apa yang dikehendaki oleh pemimpinnya daripada apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fahadha, maka orang seperti ini, lam tataqaddam mahabbatullahi ta'ala fi qalbihi jami'al mahab. Dia tidak mendahulukan cintanya kepada Allah melebihi dari apapun yang dia cintai. Dia taruh cintanya kepada Allah nomor sekian setelah apapun yang dia cintai. Wala kanat hiyal hakim 'alaiha. Dan dia tidak jadikan cintanya kepada Allah sebagai penentu terhadap cinta kepada selainnya. Al-mu'ammarah 'alaiha, di mana yang menjadi latar belakang
dia mencintai yang lain adalah karena cinta Allah. Kemudian kata Ibnu Qayyim rahimahullah, dan bagian dari sunnatullah bagi orang yang keadaannya semacam ini, maka Allah akan jadikan dia itu sulit untuk bisa mendapatkan apa yang dia cintai. Dia akan mengalami kesulitan, kesusahan untuk bisa mendapatkan apa yang dia cintai. Wa yunaghisahu alaih, dan dia akan dibuat sulit untuk bisa mendapatkan apa yang dia cintai. Dia lebih mencintai dunia daripada cintanya kepada Allah. Maka Allah buat dia sulit untuk bisa mendapatkan harapan dunia itu. Allah jadikan dia kesulitan untuk bisa mendapatkan apa yang dia cintai itu. Kata Ibnu Qayyim, itu sunnatullah. Itu bagian dari sunnatullah. Makanya terkadang seorang hamba, obsesinya untuk mendapatkan dunia terlalu besar. Bagaimana realitanya? Justru Allah Ta'ala jadikan dunianya terjungkir, sehingga dia kesulitan untuk bisa mendapatkannya. Kadang ada orang yang terlalu cinta kepada keluarganya, melebihi cintanya kepada Allah. Maka Allah jadikan dia justru malah sering berantem, sering tidak akrab dengan keluarganya. Karena dia terlalu cinta kepada keluarganya sehingga mengalahkan cintanya kepada Allah. Ada juga orang yang terlalu cinta kepada gurunya, sehingga dia menuruti gurunya, menuruti kemauan gurunya, apapun yang diperintahkan oleh guru, melebihi cinta dia kepada Allah. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan dia dan gurunya bermusuhan. Fala yanalu syai'an minha illa binaqdin wa tanghis. Kalaupun dia bisa mendapatkannya, tidaklah dia bisa mendapatkannya kecuali dengan kesulitan dan kesukaran. Jazaan lahu, sebagai balasan baginya, ala itharihi hawahu wa hawa man yu'azzimuhu minal khalqi. Sebagai balasan baginya karena dia telah mendahulukan hawa nafsunya dan hawa nafsu orang yang dia agungkan di antara para makhluk, au yuhibbuhu ala mahabbatillah, atau dia lebih mencintai sesuatu melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam beberapa hadis. Di antaranya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Nabi SAW pernah bersabda, "Man kanatid dunya hammahu, ja'alallahu faqrahu baina ainaihi, wa farraqa alaihi syamlah, wa lam ya'tihi minad dunya illa ma qudiralah." Barang siapa yang dunia menjadi cita-cita terbesarnya, barang siapa yang obsesinya, yang ada dalam pikirannya hanya dunia dan dunia. Apa kata Nabi SAW? Ja'alallahu faqrahu baina ainai. Allah jadikan fakirnya itu ada di depan matanya. Apa yang dimaksud dengan fakir? Ada 3 hukuman bagi orang yang obsesinya dunia. Manusia yang obsesinya dunia dihukum oleh Allah dengan 3 hukuman. Obsesi dunia. Sehingga tertanam dalam hatinya cinta kepada dunia yang Masya Allah sangat berlebihan. Dia sangat mencintai dunia. Melebihi cinta dia kepada Allah, mengalahkan cinta dia kepada Allah Ta'ala. Maka Allah kasih hukuman kepada orang ini. Yang pertama, Allah jadikan fakir di hadapan matanya. Allah jadikan fakirnya itu di hadapan matanya. Ja'alallahu faqrahu baina ainai. Allah jadikan fakirnya itu di hadapan matanya. Apa yang dimaksud fakirnya di hadapan matanya? Fakir itu secara bahasa, al-faqru bima'na al-haja. Secara bahasa, fakir itu artinya al-haja. Butuh. Sehingga orang yang fakir hakikatnya adalah orang yang butuh. Maka orang yang selalu merasa butuh terus dengan harta, meskipun dia sudah memiliki banyak harta, hakikatnya orang ini fakir. Hakikatnya orang ini fakir. Kita bisa jumpai ya, banyak orang yang kaya, sangat kaya. Penghasilannya banyak, propertinya banyak, duitnya, tabungannya banyak.
Tapi dia merasa ingin mendapatkan itu, saya belum dapat ini, saya belum ini, saya belum ini. Akhirnya dia kejar apa yang belum dia dapatkan, yang sudah menjadi obsesinya. Akhir itu ditaruh di hadapan matanya. Ya. Saya belum bisa membebaskan tanah itu. Padahal dia sudah punya rumah yang megah, ya, pekarangannya luas. Dia sudah punya tanah-tanah yang lain. Tapi dalam bayangannya saya masih tertarik dengan tanah itu. Saya belum berhasil. Gimana caranya untuk bisa membebaskan tanah itu? Ada juga orang yang penghasilannya banyak, gajinya gede. Dia bahkan seorang pejabat. Tapi dia masih butuh duit orang lain. Dia masih butuh dengan uang rakyat. Akhirnya dia mencari celah gimana caranya untuk bisa mendapatkan ini. Untuk bisa mendapatkan pemasukan tambahan. Subhanallah. Dan itu dilakukan dengan cara diam-diam, rahasia, penuh dengan ketakutan, jangan sampai ketangkap, jangan sampai ketahuan. Allah jadikan fakirnya berada di depan matanya. Satu cerita yang sering kita singgung, dan ini disampaikan oleh salah satu teman yang beliau teman akrab pejabat. Teman olahraga, ya, teman tenis. Pejabat ini yang sudah tua, dia baru saja beli Fortuner atau Pajero, antara dua mobil ini. Kalau nggak Fortuner, Pajero. Lalu ditanya sama teman saya, "Loh Pak, kok baru beli Pajero? Kok baru beli Fortuner? Ya. Selama ini kenapa nggak beli?" Terus dia cerita, "Ya nggak berani Mas, ini nunggu pensiun." Jadi dia baru berani beli itu setelah pensiun. Pensiun dari pegawai di dinas tertentu. Nah, memangnya kenapa Pak kok harus nunggu pensiun? Nah, terus dia sampaikan, ya nanti tidak diaudit. Ya, dari mana kamu punya harta sekian? Kenapa kamu bisa beli ini? Dari mana asalnya? Dan seterusnya. Masya Allah. Bisa jadi orang ini menahan diri bersabar untuk tidak beli Pajero yang menjadi angan-angannya, beli Fortuner yang menjadi harapan besarnya. Sampai usia sekian, sampai usia 60 tahun atau 50 sekian, usia pensiun. Mungkin dia mati sebelum dia dapat. Dia bisa jadi meninggal dunia sebelum mendapatkan harta itu. Tapi itu jadi cita-citanya. Maka orang ini fakir, selalu merasa butuh untuk mendapatkan sesuatu. Padahal dia sudah punya banyak harta. Tapi dia merasa kurang, saya masih ingin ini, subhanallah. Itu hukuman yang pertama. Yang kedua, wa farraqa alaihi syamlah. Allah jadikan urusannya itu tercerai-berai. Urusannya jadi sulit. Urusan yang tercerai-berai, yang ini ada di sana, yang ini ada di sana, ini ada di sana. Dia mau kumpulkan, itu butuh tenaga yang besar. Butuh effort yang besar. Ya, dia harus datang ke sana, lalu dia taruh di tempat sini, dia harus datang lagi ke sana, dia taruh di tempat sini. Sehingga butuh tenaga yang harus dia banyak keluarkan, karena urusannya dibuat oleh Allah, wa farraqa. Allah pisahkan, Allah cerai-beraikan, syamlahu urusannya. Sehingga dia mau mengumpulkan semua urusannya itu butuh tenaga yang banyak. Dan seperti itu realitanya. Sehingga orang ketika dalam dirinya yang terngiang hanya obsesi dunia, maka dia capek untuk mengejar dunia. Kesini dia terbentur, kesini dia terbentur, kesini dia terbentur. Dia akan berusaha untuk mencari banyak celah. Gimana caranya untuk bisa mendapatkan dunia itu. Baik, tapi Pak, kelihatannya kok orangnya baik-baik saja. Sehat walafiat, kaya, duitnya banyak, nggak punya masalah hukum, nggak ketangkap polisi, nggak ketangkap aparat. Itu bagian dohir. Kita belum lihat batinnya. Ada salah satu kawan yang cerita, ya. Jadi beliau main tender. Tapi kawan ini istiqomah, nggak bakalan ngasih tips sepeser pun, apalagi ngasih suap. Nggak bakalan. Bagi hasil tender itu nggak bakalan.
kepada para pejabat. Lalu dia cerita, jadi dia dapat tender di sebuah pemerintah, di sebuah instansi pemerintah, di mana tender itu pelaksananya adalah kepala divisi, tapi pencairan uangnya itu dicairkan oleh kepala kantor. Ya, antara kepala divisi dengan kepala kantor. Ya. Kata beliau begini, saya nggak pernah ngasih keduanya. Sampai akhirnya kedua ini tegang antara kepala kantor dengan kepala divisi. Dan kenapa, Mas? Karena mereka menyangka, ya, mereka menyangka kepala kantor, menurut anggapan kepala kantor, bagi hasilnya itu diserahkan ke kepala divisi. Menurut kepala divisi, bagi hasilnya diserahkan ke kepala kantor. Sampai mereka itu saling tegang. Dan itu bertahan selama kurang lebih 3 tahun, sampai akhirnya ketahuan kalau ternyata Bapak A ini, pemenang tender ini, nggak pernah ngasih keduanya, kemudian langsung didepak. Ya. Mereka bisa akrab lagi, padahal sebelumnya mereka itu saling tegang. Sebenarnya sudah ngasih ke sana, tapi saya nggak dikasih bagian. Dan diam-diaman, saling diam-diaman. Ini nggak berani negur, yang ini nggak berani negur. Ya. Kayak gini kan saling diam. Coba, setiap kali mereka ketemu, mungkin mereka ya buang muka, mereka nggak akrab. Urusan itu dibuat sulit oleh Allah dengan kondisi hatinya yang selalu sakit hati. Di sini dia ketakutan, di sini sakit hati, dan seterusnya. Ada juga orang yang main sogok. Ada orang yang dia membuat nota palsu. Ada orang yang melakukan hal-hal yang diharamkan yang lainnya. Nggak mungkin itu dilakukan secara terbuka. Pasti penuh dengan unsur penipuan. Dan kedustaan harus dilakukan dengan kedustaan berikutnya. Karena kedustaan tidak akan bisa dilakukan kalau tidak ditutupi dengan kedustaan. Jadilah kedustaan bertumpuk. Ya. Dia berdusta, ditutupi dengan kedustaan, ditutupi lagi dengan kedustaan, kedustaan bertumpuk. Makanya Allah ceritakan dalam Al-Quran, karakter Yahudi. Allah sebutkan dalam Al-Quran, Samma'una lil kadhibi akaluna lis-suhd. Samma'una lil kadhibi akaluna lis-suhd. Yahudi itu sering banyak mendengarkan kedustaan dan mereka banyak makan suap. Sehingga antara suap dengan dusta itu ekivalen. Maka di mana ada sebuah perusahaan, tradisi suap menyuap itu lancar, di saat yang sama perusahaan itu pasti penuh dengan kedustaan. Penuh dengan tipu-tipu. Penuh dengan sesuatu yang ditutupi. Orang kalau kemudian dia menyerahkan nota palsu, atau dia mendapatkan nota palsu, pasti nanti akan dia isi sesuai dengan apa yang dia inginkan. Di saat yang sama nanti laporannya ada penipuan, dia sampaikan kepada karyawan toko, tolong jangan cerita. Sehingga semuanya berdusta. Dalam sebuah instansi, kalau ada uang yang itu hasil penyelewengan, nanti satu kantor sepakat. Pokoknya ini jangan sampai bocor ke atasan. Akhirnya laporannya dibuat palsu, perjalanan palsu, dan seterusnya. Subhanallah. Fotonya hanya, misalnya, yang penting pokoknya sudah foto, kirim foto, sudah kerja. Padahal sebenarnya dia nggak kerja. Ya. Ada salah satu kepala dinas, ya, yang beliau termasuk jamaah saya, beliau cerita, ada kunjungan ya dari salah satu anggota dewan. Ketika mau kunjungan, ngubungi teman saya ini, Pak, boleh nggak saya datang berkunjung ke kantor Bapak? Oh ya, baik, kami terima. Tapi Pak ya, kami nanti cuma minta tanda tangan sama foto saja. Ya, datang, foto di depan kantor yang ada logonya, minta tanda tangan, sudah Pak, selesai kunjungan, pergi. Kemana? Plesir. Subhanallah. Terus nanti gimana? Pesannya, Pak, jangan cerita-cerita Pak ya. Saling menutupi. Dan mereka rombongan, anggota dewan ini rombongan, juga saling menutupi. Samma'una lil kadhib. Mereka berjamaah
untuk berdusta, saling tipu-tipu, berjamaah. Kompak saling menipu. Akaluna lis-suht, untuk bisa makan uang sogok, untuk bisa makan uang haram. Makanya ekivalen antara uang haram dengan tipu-tipu. Nah, tradisi yang sangat memalukan. Ya, itulah Indonesia. Dan kita berharap semoga seperti ini ada perubahan. Maka Allah buat urusannya jadi sulit, penuh dengan perbuatan dosa, penuh dengan perbuatan maksiat dalam dunia kerja. Subhanallah, serba tidak terukur jamaah. Kemudian yang ketiga, walam ya'tihi minad dunya illa ma qudiralah. Dan dia tidak mendapatkan jatah dunia selain apa yang ditakdirkan. Hanya apa yang ditakdirkan. Artinya gimana? Kelihatannya banyak, tapi sebenarnya tidak semuanya bisa dia nikmati. Ya, contohnya tadi, dia bisa jadi dapat harta banyak, tapi mau beli sesuatu, itu diam-diam. Mau nyimpen uang saja, itu diam-diam. Dia titipkan ke rekening A, dia titipkan ke rekening B, titip ke tetangganya, titip ke ini, titip ke ini. Dia beli tanah atas nama tetangganya, dia beli tanah atas nama ini, atas nama ini. Jadi, dia nggak bisa menikmati secara maksimal. Dia ketakutan untuk bisa menikmati secara maksimal. Ada pejabat yang dia memiliki harta banyak, dia belikan villa, dia belikan rumah, tapi siapa yang menikmati? Pembantunya. Tolong jaga. Kamu boleh nikmati, kamu boleh apapun, yang penting pokoknya dijaga. Jangan sampai ini ditarik kembali oleh negara. Realitas semacam ini barangkali hal yang ma'ruf, yang sering Anda dengar. Dan atas latar belakang itulah kami membuat menulis satu buku yang berjudul Fikih ASN dan Karyawan. Semoga ini bisa menjadi salah satu alat bantu untuk perubahan bagi masyarakat agar mereka menyadari tentang bahaya uang haram, bahaya mendapatkan harta yang bukan haknya. Dan perlu kita ingat bahwasanya semua itu sepeser pun tidak menambah rizki. Jatah dunia hanya apa yang dia ditakdirkan oleh Allah. Betul, duitnya banyak, hartanya banyak, tapi tidak bisa dia nikmati. Kenapa? Sakit-sakitan. Terus penuh pantangan. Lalu apalagi? Badannya nggak bisa diajak untuk bisa menikmati dunia. Ya. Kadang darah tinggi, kolesterol, bahkan sampai pada posisi stroke. Duitnya banyak, tapi orangnya stroke. Mau diapain duitnya? Dia nggak bisa menikmati secara maksimal. Mau jalan-jalan ke luar negeri dalam kondisi stroke, nggak bisa dia. Ayo. Jadinya, dia tidak bisa menikmati dunia yang sudah dia kumpulkan selain apa yang ditakdirkan. Mau makan ini nggak boleh, makan ini nggak boleh, tidur nggak enak. Ya. Mau jalan-jalan nggak bisa, kawin lagi nggak diizinin, dimarahi istrinya. Ya. Apa yang bisa dia nikmati dari dunia yang dia miliki? Itulah hukuman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia yang terlalu berobsesi terhadap dunia. Dan hukuman ini bertingkat sesuai dengan tingkatan obsesinya. Baik. Kembali kepada penjelasan Ibnu Qayyim. Wa qad qadallahu azza wa jalla qada'an la yuraddu wa la yudfa. Allah telah menetapkan takdir yang itu tidak bisa ditolak. Tidak bisa la yuraddu wa la yudfa, tidak bisa ditolak takdir itu. Anna man ahabba syai'an. Bahwasanya apa ketetapan Allah itu? Ketetapan Allah itu adalah anna man ahabba syai'an, bahwa siapa yang mencintai sesuatu siwahu, selain Allah, dia mencintai sesuatu melebihi cintanya kepada Allah, udziba bihi, maka Allah akan hukum dia dengan harta yang dia cintai itu, dengan sesuatu yang dia cintai, wala budda, dan itu pasti. Kata Ibnu Qayyim, wa anna man khafa ghairahu, dan siapa yang takut kepada selain Allah, melebihi takutnya dia kepada Allah, sullitu alaihi, maka dia dijadikan orang yang tertindas di hadapan yang dia takuti.
Dan itu terbukti. Wa anna man ishtaghala bi syai'in ghairahu, dan siapa yang lebih sibuk memikirkan sesuatu selain Allah, kana syu'man alaih, maka dia akan dijadikan hidupnya celaka disebabkan karena itu. Wa man athara ghairahu, dan siapa yang lebih mendahulukan sesuatu selain Allah, alaihi, melebihi, dia dahulukan sesuatu selain Allah dan dia jadikan Allah di nomor sekian, lam yubarak lahu fihi, maka dia tidak akan diberkahi dari apa yang dia cintai. Baik, coba kita kasih contoh, Pak. Siapa yang mencintai sesuatu melebihi cintanya kepada Allah, maka dia akan dihukum oleh Allah dengan hal itu. Anda bisa lihat seperti yang dialami oleh Qarun. Cintanya dia kepada hartanya. Allah Subhanahu wa taala jadikan hartanya itu yang menghukum dirinya. Sehingga apa yang terjadi? Qarun ditenggelamkan oleh Allah di tengah kekayaannya. Ya, mungkin dia tertindih dengan bangunan yang dia punya, karena dia ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama bangunannya. Apa yang dia cintai itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai adab baginya. Baik. Fir'aun, dia sangat membanggakan sungai Nil. Sampai dia katakan ketika dia mengaku Tuhan, wa hadhil anharu tajri min tahti, dan sungai ini mengalir di bawahku. Kita lihat ada di surat apa itu? Hadhil anharu wa nada Fir'aun, ada di surat Az-Zukhruf ayat 51. Wa nada Fir'aunu fi qaumihi qala ya qaumi alaysa li mulku Misra wa hadhil anharu tajri min tahti. Fir'aun memanggil kaumnya dan dia mengatakan, wahai kaumku, bukankah aku memiliki kerajaan Mesir? Bukankah milikku kerajaan Mesir ini? Wa hadhil anhar, dan sungai ini mengalir di bawahku. Maksudnya adalah sungai Nil. Maka Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan dia di bagian yang masih menjadi wilayahnya, yaitu Laut Merah yang berbatasan dengan Mesir, sehingga masih berada di wilayah Mesir. Allah tenggelamkan, sehingga hukumannya air, sebagaimana dia sangat membanggakan sungai yang isinya air. Wahadil anhar tajri min tahti. Allah jadikan alat hukumnya adalah apa yang dia banggakan. Demikian pula yang lainnya. Ada banyak orang yang dia dihukum oleh Allah dengan kerajaannya, karena dia sangat mencintai tahta dan kerajaannya. Ada yang dihukum oleh Allah dengan keluarganya, karena dia sangat mencintai keluarganya, sehingga dia sering cekcok, sering berantem dengan istrinya atau dengan suaminya. Udziba bihi, Allah jadikan dia dihukum dengan itu. Wala buddha. Wa anna man khafa ghairahu sullita alaihi, dan siapa yang takut kepada selain Allah melebihi takutnya kepada Allah, maka dia dijadikan tunduk kepada apa yang dia takuti, sehingga dia jadi budak yang lain. Contohnya apa, Pak? Contohnya orang yang takut dengan aneka klenik, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala Allah jadikan dia sebagai orang yang menjadi budaknya klenik. Makanya tidak ada manusia yang lebih penakut dibandingkan orang musyrik. Orang musyrik itu kan banyak pantangan. Ya. Contohnya gimana? Wah, banyak sekali. Kamu kalau hajatan bulan kayak gini nih, ini bulan apa ini? Muharram, Suro. Untuk Jogja dan sekitarnya. Jogja, Solo, dan kanan kirinya. Ini bulan pantangan untuk hajatan. Ketika dia takut mengalami kecelakaan disebabkan karena bulan Suro, Allah jadikan dia tertindas dengan hal itu. Sehingga saat dia punya keinginan untuk melakukan hajatan di bulan Suro, Masya Allah, diempet, Pak. Ditahan. Jangan sampai melakukannya. Sabar dulu. Tapi ini waktu yang bisa cuma bulan Muharram, pas bulan Suro. Tapi jangan dilakukan, tahan. Allah jadikan dia semakin tertindas dengan apa yang dia takuti. Ada yang punya ketakutan, nggak boleh ngadain hajatan ketika di hari Geblak. Hari Geblak itu hari kematian leluhur. Hari kematian leluhur.
Kamu nggak boleh ngadain hajatan Ahad Kliwon atau Ahad Pahing. Kenapa? Ahad Pahing itu kematian mbah kamu. Ya sudah, sekarang Ahad Wage. Ahad Wage juga nggak boleh. Itu pas mbah ini mati di Ahad Wage. Coba kalau keluarganya keluarga besar dan rata-rata meninggal di hari Sabtu atau Ahad. Ya. Sehingga Sabtu Kliwon, oh ini meninggalnya Mbah A. Kalau begitu Sabtu Wage, ini meninggalnya Mbah B. Ganti Ahad Pon ini meninggalnya Mbah C. Terlalu banyak geblak. Akhirnya karena dihantui dengan rasa takut itu, membuat dia malah kesulitan. Belum lagi masalah jimat. Terlalu bergantung kepada jimat. Maka dia dibuat oleh Allah sangat bergantung kepada jimat. Ada juga yang terlalu bergantung kepada dukun. Dibuat oleh Allah, dia tertindas dengan dukun. Dan begitu seterusnya. Makanya orang yang memiliki rasa takut tertentu kepada selain Allah, dia dibuat oleh Allah tertindas dengan apa yang dia takuti. Dan takut kepada selain Allah melebihi. Takutnya kepada Allah adalah dia takut kepada selain Allah yang itu sebenarnya hakikatnya tidak ada. Seperti takut kepada klenik-klenik tadi, hakikatnya tidak ada. Atau takut kepada makhluk yang bisa mewujudkan ancaman tertentu, tapi sampai menyebabkan dia meninggalkan kewajiban kepada Allah Ta'ala. Misalnya, seorang suami yang takut istri, sampai akhirnya suami takut untuk sedekah, takut untuk bayar zakat. Kan khawatir nanti istrinya kurang kebutuhan nafkahnya. Sampai takut sehingga dia nggak mau haji, nggak mau umroh. Duit yang banyak nggak bisa mengantarkan dia ke tanah suci. Karena takut anak-anaknya nanti kekurangan. Maka dia dibuat semakin tertindas dengan apa yang ditakuti. Dan itu banyak ada di masyarakat kita. Dan siapa yang sibuk dengan sesuatu, maka Allah jadikan hidupnya itu celaka disebabkan karena kesibukannya. Terlalu sibuk dengan dunia, Allah jadikan dia dunianya itu justru malah rugi, bangkrut. Siapa yang mendahulukan yang lain selain Allah, maka tidak akan diberkahi. Waman arda ghairahu, dan siapa yang mencari keridhaan yang lain bisakhatihi, namun itu dengan mengundang murka Allah, askhatallahu alaihi, maka Allah jadikan orang yang dicari keridhaannya itu justru murka kepadanya. Wala buddha, dan itu pasti. Dan ini ada hadis yang pernah disampaikan Nabi SAW. Nabi SAW pernah bersabda, Man ardallaha bisakhatin nas. Barang siapa yang mencari ridha Allah, namun itu menyebabkan orang lain marah kepadanya. Siapa yang mencari ridha Allah, tapi menyebabkan masyarakat marah kepadanya. Misalnya dia komitmen dengan Al-Quran dan Sunnah, sampai dibenci oleh masyarakatnya. Tapi dia bersabar. Radiyallahu anhu wa ardan nasa anhu. Maka Allah akan ridha kepadanya dan Allah buat masyarakat ridha kepadanya. Karena hati para hamba itu ada di tangan Allah. Yuqallibu kaifa yasha. Allah bisa membolak-balikkan sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Wa man ardan nasa bisakhatillah, sebaliknya. Siapa yang mencari ridha manusia tapi dengan cara mengundang murka Allah, sakhitallahu anhu wa askhatan nasa anhu, maka Allah murka kepadanya dan Allah membuat manusia murka kepadanya. Ada orang yang terlalu menuruti masyarakat, terlalu menuruti si A, terlalu menuruti si B, terlalu menuruti istrinya, menuruti suaminya. Tapi itu dengan mengundang murka Allah. Maka Allah murka kepadanya dan Allah jadikan orang yang dituruti tadi murka kepadanya. Itulah hukuman yang diberikan oleh Allah bagi orang yang tidak mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Ini yang pertama, bahwa syarat agar hati itu bisa istiqomah adalah dia jadikan cintanya kepada Allah melebihi yang lain. Dan cintanya kepada yang lain itu mengikuti cinta dia kepada Allah. Kemudian yang kedua, al-amru tsani, syarat yang kedua agar hati itu bisa istiqomah adalah
mengagungkan perintah Allah dan menghargai larangannya. Wa huwa nasyi'un min an ta'dhimil amir wan nahi. Dan itu bisa muncul ketika orang itu mengagungkan zat yang memerintahkan dan zat yang melarang, yaitu Allah Azza wa Jalla. Mengagungkan syiar agama Allah, perintah dan larangan Allah, itu muncul karena dia mengagungkan zat yang memerintahkan dan yang melarang. Karena Allah Ta'ala mencela orang yang tidak mengagungkannya. Wala yu'adzimu amrahu. Dan tidak mempedulikan perintah serta larangannya. Qala Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, ketika Allah menceritakan perkataan Nabi Nuh kepada umatnya, Ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Kenapa kalian tidak menaruh harapan kepada Allah dengan penuh pengagungan? Qalu fi tafsirihi, para ulama menafsirkan ayat ini, Ma lakum la takhafuna lillah azamatan. Kenapa kalian tidak takut kepada Allah karena mengagungkan Allah? Sehingga ketika dikasih perintah, nggak digubris. Ketika ditunjukkan larangan, nggak dipedulikan. Dan itu banyak terjadi di tengah masyarakat. Mereka nggak peduli dengan perintah dan larangan. Bentuknya gimana? Nggak pernah mau belajar. Kalaupun diberitahu, ya, telinganya nggak dibuka. Kalaupun telinganya dengar, hatinya diem, hatinya beku. Sehingga hidayah susah untuk menembus dirinya. Makanya kadang ada orang yang bertahun-tahun dia dengar ceramah khutbah Jumat, tapi nggak ada perubahan dalam hidupnya. Jumatan sudah berapa tahun, Pak? Ya, sekarang usia saya sekian. Oh, berarti saya sudah Jumatan 30 tahun lebih. 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Sesuai dengan usia yang Allah kasihkan kepadanya. Ada perubahan apa dalam hidupnya? Dengan khutbah yang dia dengarkan selama sekian puluh tahun. Biasa-biasa saja, gak ngefek. Lah Bapak kalau Jumatan gimana? Saya datang Mas kalau pas khatib sudah berdoa. Subhanallah. Jadi khatib sudah mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dia baru jalan menuju masjid. Sampai di masjid qomat. Jadi gak nunggu lama-lama Mas saya. Begitu tiba di masjid udah qomat. Langsung sholat. Efektif waktunya. Masya Allah. Nah bagi Bapak khutbah itu apa? Itu buang-buang waktu aja Mas. Dengerin orang ceramah. La haula wa la quwata illa billah. Dan itu banyak. Kadang di depan dia ngerokok, ya. Kemudian rokoknya habis, baru mendekat ke masjid. Lalu sebentar lagi qomat. Kajian rutin apalagi? Jumatan aja disikapi kayak gini. Sehingga dia sama sekali nggak pernah memperhatikan dan mempedulikan aturan Allah. Belajar nggak mau, diberitahu bebal orangnya. Wa ma ahsana ma qala Syekhul Islam fi ta'dhimil amri wan nahi. Betapa bagusnya apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam terkait mengagungkan perintah dan larangan. Bagaimana bentuk mengagungkan perintah dan larangan? Kata beliau, huwa alla yu'arada bitarkhisin jafin wala yu'arrada litashdidin ghalin wala yuhmala ala illatin tuhinul inqiyad. Kata Syekhul Islam, bentuk mengagungkan perintah dan larangan adalah tidak dipertentangkan dengan cara mencari-cari rukhsah yang berlebihan. Ya. Kan masih makruh toh. Kalau makruh kan tidak apa-apa, makruh. Sehingga makruh itu dijadikan alasan untuk membolehkan. Ada ulama yang bilang makruh. Ada ulama yang bilang makruh, jadi nggak apa-apa. Ada ulama yang bilang makruh. Baik, Anda mungkin masih ingat ya, kasus kemarin. Ketika ada da'i yang dikritik, kenapa dia ngasih ceramah, memberikan ucapan selamat ketika peresmian gereja. Nah, kemudian sempat ramai dia dikritik. Akhirnya dia cari alasan. Ketemulah perkataan Hanafiyah. Ya. Dalam perkataan Hanafiyah, dia sampaikan, menurut Hanafiyah, masuk gereja ketika ada kebutuhan, itu hukumnya makruh. Ya. Dan dia salah baca kan itu.
Kanisah dibaca dengan kanasiyah. Kemudian salah harokat pula ketika dia baca. Mungkin videonya sudah ma'ruf, Anda ikut nonton video itu. Maksud dia apa sih nyari keterangan Hanafiyah di mana masuk gereja ketika ada kebutuhan itu hukumnya makruh untuk membela dirinya. Bahasanya sikap saya masuk gereja itu makruh. Jadi jangan dicela. Subhanallah. Makruh itu maknanya gimana? Dibenci. Seharusnya apa? Dihindari. Bukan malah dijadikan dalil. Loh, itu ulama mengatakan makruh, lalu kenapa kamu malah masuk? Kan gitu seharusnya. Ini logikanya dibalik. Maka orang ini terlalu cari tarhis jafin. Terlalu cari celah gimana caranya untuk mendapatkan keringanan, tapi terlalu berlebihan. Sehingga perintah dan larangan itu disepelekan, terlalu berlebihan cari celah keringanan. Alasan sakit dikit, lalu nggak puasa Ramadan. Kenapa Pak nggak puasa Ramadan? Aduh pusing Mas, tadi saya bangun tuh pusing-pusing terus, udah saya nggak puasa. Setelah ngerokok Pak, alhamdulillah setelah ngerokok sembuh pusing saya. Dia nggak puasa, setelah ngerokok sembuh. Pak kenapa nggak sholat? Mas, najis, celana saya najis. Nggak sholat, celananya najis. Kalau celananya najis, dia berusaha nyari agar bisa melakukan sholat, bagus. Dia itu jadikan alasan celana najis nggak sholat. Saya pernah tanya langsung kepada orang ya. Ayo sholat. Jadi sudah masuk waktu sholat. Kemudian saya ajak, ayo sholat. Ini najis sih. Saya enggak dulu lah. Najis. Subhanallah. Alasan yang semisal ketika orang itu mendapatkan sesuatu yang haram dan dia nggak mau meninggalkan. Kita harus hijrah, tinggalkan riba. Waduh, nanti terus nafkah anak dan istri saya gimana? Memangnya kamu hanya bisa hidup, istri dan anakmu hanya bisa hidup dengan cara yang haram. Nah, terus gimana lagi? Saya belum siap ya, belum siap. Orang diajak untuk pakai jilbab, akhlak saya masih jelek ya, saya belum pantas ah. Yu'arada bitarkhisin jafin, wala yu'arrada litashdidin ghalin. Dan dia tidak berpaling dari perintah dan larangan karena tashdidin ghalin, dengan alasan ini sangat berat. Jadi baik. Dengan alasan ini sangat berat, saya keberatan, saya nggak mau melakukannya. Ada salah satu artis ya, tapi artis masa silam. Belakangan kayaknya nggak pernah nongol lagi. Jadi seluruh anggota keluarganya sudah masuk Islam, istri dan anak-anaknya. Tinggal orang ini. Nah, saat dia masuk Islam, dia cerita pengalaman dia sampai masuk Islam. Kemudian beliau bilang ya, saya memang sudah merasa resah dengan agama lama. Merasa nggak betah, kayaknya ini nggak mungkin. Agama yang benar itu nggak mungkin. Sehingga beliau ingin tinggalkan agama itu. Cuman bingung, setelah meninggalkan agama ini mau kemana? Itu bingung. Istrinya sudah masuk Islam, anak-anaknya sudah masuk Islam. Dia bingung. Akhirnya dia berdoa kepada Tuhan. Wahai Tuhan, berikan aku sebuah agama yang aku yakini benar selain Islam. Ya, jadi dia berdoa kepada Tuhan menurut keyakinan dia ya. Berikan aku sebuah agama yang aku yakini benar selain Islam. Baik. Lalu dia cerita, kenapa saya dulu nggak mau masuk Islam? Saya itu merasa keberatan dengan puasa. Jadi kalau saya masuk Islam, nanti saya harus puasa. Dan bagi saya, ibadah puasa itu berat banget. Ya. Jangankan menahan makan dan minum sampai maghrib. Sampai jam 10 saja saya sudah gemeteran tangan ini, dan tidak kuat. Sehingga menurut dia puasa itu saya tidak sanggup. Nah, kalau saya masuk Islam nanti saya puasa. Jadi dia berpaling karena menganggap ini terlalu berat. Ya. Itu baru masalah ibadah yang sifatnya badaniyah ya. Yang lebih ringan. Coba kalau masalah jihad. Andaikan kewajiban jihad itu ada di tengah kaum muslimin Indonesia, mungkin banyak orang yang berdosa. Kenapa? Lari dari medan jihad. Tidak berani untuk melakukan jihad.
banyak orang yang berdosa. Kita saat ini hidup di sebuah waktu, di sebuah masa di mana tidak ada kewajiban jihad yang sifatnya fardu ain, sebagaimana yang pernah ada di zaman Nabi SAW maupun zaman sahabat, yang sifatnya fardu ain. Mungkin ada jihad yang sifatnya fardu kifayah, tapi kalau fardu ain, walhamdulillah di Indonesia tidak ada. Baik, sehingga kita atau bagi para lelaki, mereka tidak punya kewajiban untuk melakukan jihad fardu ain. Andaikan ada, mungkin jadi ujian yang berat. Banyak istri yang keberatan untuk ditinggal suaminya. Mas jangan berangkat, mas jangan berangkat. Ya. Lah kenapa? Anak-anak masih kecil. Jangan berangkat, saya belum siap untuk jadi janda. Memang kalau jihad itu pasti mati. Kok kemudian sudah takut seperti ini? Coba bayangin, andaikan itu terjadi di zaman sahabat. Makanya kadang ibu-ibu kita ajak untuk bayangin coba. Andaikan Anda itu hidup di tengah kaum muslimin di zaman Nabi SAW, di masyarakat Ansor. Ada panggilan jihad dari Nabi SAW, berangkat jihad. Ya. Misalnya berangkat jihad ke mana? Ke Tabuk atau ke tempat-tempat yang jauh. Gandoli suaminya, jangan mas, jangan berangkat. Saya belum siap jadi janda. Memang kalau berangkat jihad pasti mati. Akhirnya suaminya takut untuk berangkat. Karena istrinya nangis. Anak-anaknya ikut nangis. Suaminya pun ketakutan kalau datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, saya izin ya Rasulullah. Saya nggak bisa ikut. Suami saya atau istri saya nggak mengizinkan. Maka bisa jadi sang suami ini masuk dalam barisan orang munafik yang mereka nggak mau berangkat disebabkan karena alasan keluarganya. Allah singgung itu dalam surat At-Taubah. Baik. Sehingga dia berpaling karena merasa keberatan. Ada orang yang dia duitnya banyak, kaya, tapi nggak pernah mengantarkan dia ke tanah suci. Dia merasa bahasanya ibadah dalam bentuk haji dan umroh itu berat. Wala yuhmala illa illatin tuhinul inqiyat. Dan dia tidak menjadikan berbagai macam alasan yang menyebabkan dia itu tuhinul inqiyat, membuat dia lemah untuk tunduk kepada Allah Ta'ala. Wa makna kalamihi, dan makna dari perkataan beliau, bahwasanya tingkatan ta'zim kepada Allah yang pertama adalah mengagungkan perintah dan larangannya. Wa dzalika, karena seorang mukmin dia kenal Rabb-nya Azza wa Jalla dengan risalah yang Allah berikan melalui Rasulullah SAW kepada seluruh umat manusia. Sebagai konsekuensinya dia harus tunduk kepada perintah dan larangan Allah. Dan itu bisa terjadi dengan mengagungkan perintah Allah dan mengikutinya. Dan mengagungkan larangan Allah, menghargai larangannya dan menjauhinya. Maka pengagungan seorang mukmin kepada perintah Allah dan larangan Allah dalan itu akan mengantarkan dia untuk mengagungkan Allah, ya, ala ta'zimihi, untuk mengagungkan yang memerintahkan, sahibul amri, yang memerintahkan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan yang melarang yaitu Allah Taala. Wa yakunu bihasabi hadza ta'zim, dan dengan tingkatan pengagungan ini yakunu minal abrar, maka orang ini akan menjadi orang yang baik. Ketika seorang hamba itu mengagungkan perintah dan larangan, karena dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan dan yang melarang, maka dia akan dikumpulkan bersama orang-orang yang al-abrar, orang-orang baik, yang al-masyhudu lahum bil iman, yang disebut sebagai seorang mukmin yang jujur, wat tasdiq, dan sebagai orang yang jujur dalam melaksanakan imannya dan memiliki akidah yang lurus serta terbebas dari kemunafikan besar. Baik. Lalu beliau sebutkan, fa innar rajula, karena seseorang terkadang dia melakukan perintah linadharil khalqi, karena mencari pandangan makhluk, biar dilihat orang. Wa talabul manzilah, atau dia mencari kedudukan, wal jah, mencari posisi dan kedudukan.
indahum, di tengah mereka. Sehingga dia taat, dia banyak menderma, dia banyak sedekah, karena ingin mencari kedudukan di tengah masyarakat. Atau dia menghindari sesuatu yang dilarang, karena nanti takut menjatuhkan wibawanya di hadapan masyarakat. Sehingga dia jaim, dia nggak melakukan perbuatan haram A, perbuatan haram B, dia jaim. Ghaddul basar. Dia jaim ghaddul basar, jaga image agar dipuji oleh masyarakat. Atau karena dia takut nanti tidak dicela oleh masyarakat. Atau dia takut mendapatkan hukuman dunia seperti hukuman had yang telah ditetapkan oleh syariat untuk larangan tertentu. Maka orang seperti ini perbuatannya mengamalkan perintah atau meninggalkan larangan tidaklah muncul karena mengagungkan perintah dan larangan itu, dan juga tidak muncul karena mengagungkan zat yang memerintahkan dan yang melarang. Riya dalam beribadah itu berarti dia mengamalkan ibadah bukan karena mengagungkan Allah, tapi karena kepentingan dirinya. Nah, wallahu ta'ala alam. Baik. Dan di pembahasan berikutnya, Ibnu Qayyim nanti akan membahas tanda mengagungkan perintah Allah itu seperti apa. Beliau mengatakan fa'alamatu ta'zimi lil awamir. Apa bentuk tanda mengagungkan perintah? Akan beliau bahas, dan insya Allah kita akan baca ini di pertemuan berikutnya. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Selanjutnya kami persilahkan bagi yang ingin menyampaikan sesuatu. Sudah ada pertanyaan yang masuk. Ana izin bacakan pertanyaannya. Barakallahu fiikum Ustaz. Ada teman saya yang mengajak setoran bacaan Quran dan semacamnya. Tapi ketika ditolak, beliau menyampaikan ucapan Fudail bin Iyad bahwa membatalkan amalan termasuk riya. Apakah hal ini tepat? Apakah yang dimaksud dengan membatalkan amalan termasuk riya? Jazakumullahu khairan. Nah. Fudail bin Iyad mengatakan, al-amalu li ajlin nasi syirkun, wa tarkul amali li ajlin nasi riyaun. Melakukan amalan karena manusia perbuatan syirik. Dan meninggalkan amalan karena manusia adalah riya. Maksudnya gimana? Ada orang kadang meninggalkan amal tertentu yang itu menjadi kewajibannya karena malu dengan yang lain. Itu disebut oleh Fudail bin Iyad, ini perbuatan tercela. Dan itu bagian dari riya. Karena dia mencari perhatian orang. Sehingga pengagungan dia kepada Allah tidak sebesar keinginan dia untuk mendapatkan pujian orang lain. Ya. Yang lain nggak ada yang berjilbab, dia ikut buka jilbab. Karena yang lain, misalnya, pada ngerokok, dia ikut ngerokok. Ya. Sehingga dia ingin dianggap sama seperti yang lain, sehingga dia tinggalkan perintah, atau dia melakukan pelanggaran larangan. Dan ada orang yang melakukan seperti itu. Itu adalah bentuk riya. Namun ketika orang itu meninggalkan satu amalan, tapi karena sebab yang lain, misalnya, saya nggak bisa, ya, karena saya ada kegiatan yang lain, saya belum bisa bergabung dan seterusnya. Jadi intinya dia meninggalkan amalan itu karena latar belakang bukan ingin mencari pujian manusia, bukan karena takut dicela, bukan karena ingin dianggap satu kelompok dengan orang yang tidak melakukannya. Tidak termasuk di bagian perkataan Fudail bin Iyad. Jadi ma'ruf ya, kadang ada orang yang dia tidak melakukan sesuatu karena malu dengan yang lain. Ya, ingat itu termasuk bagian dari riya. Ya. Sehingga kadang ada orang yang jaim ya, biar nggak kelihatan soleh, kayak gini aja lah. Akhirnya kebablasan. Kenapa? Saya ingin dianggap sebagai manusia biasa aja ya. Ya, tidak terlalu berlebihan. Tapi sampai kebablasan. Pada riya, maka itu riya. Sehingga dia nggak sholat jamaah bagi lelaki. Kadang dia wanita misalnya
dia meninggalkan perintah, tidak berhijab, karena biar dianggap sama dengan yang lain. Fahadha riya. Itulah yang dimaksud dengan riya yang disampaikan oleh Fudail bin Iyad, karena dia lebih mencari perhatian selain Allah daripada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Apakah ada yang ingin bertanya? Bisa raise hand atau tulis di chat ya. Ada pertanyaan yang masuk Ustadz. Bismillah. Apa yang bisa Ustadz nasihatkan untuk suami istri yang berbeda manhaj? Apa yang gimana? Bisa diulang? Suami beda. Apa yang bisa dilakukan untuk suami istri yang beda manhaj? Nasihatnya Ustadz. Apa nasihat? Baik. Ketika ada beda manhaj antara suami istri, beda manhaj selama tidak sampai keluar dari Islam, maka pernikahan tetap sah dan ikatan pernikahan tidak menjadi terganggu disebabkan karena perbedaan manhaj ini. Misalnya, ya, suami ahlu sunnah, istrinya tidak begitu senang dengan sunnah, atau sebaliknya. Tapi kalau perbedaan manhaj itu sampai pada tingkatan muslim dan kafir, misalnya salah satunya Syiah, yang satu Syiah, yang satu muslim ahlu sunnah. Nah, kalau seperti ini nanti nikahnya terganggu hubungannya, karena jadinya salah satunya murtad. Misalnya suami mengikuti Lia Aden, ya, yang mengaku sebagai Jibril. Istrinya pengikut Ahmad Musaddiq, yang ngaku sebagai Nabi Muhammad, yang aku sebagai Nabi. Ketika ketemu, ya, mereka berantem. Orang ketiga tanya, coba tanyakan kepada Lia Aden, wahai malaikat Jibril, apakah kamu pernah ketemu Ahmad Musaddiq sebagai Nabi? Tidak pernah. Oh, malaikat Jibril gak pernah ketemu Nabi, ini gimana? Baik, itu ceritanya katanya ketika dua-duanya masuk penjara, ada polisi tanya kepada Lia Aden, wahai malaikat Jibril, wahai Lia Aden, apakah sebelumnya kamu pernah bertemu dengan Muhammad Musaddiq ini? Tidak pernah. Loh, ini ngaku jadi Nabi, nggak pernah ketemu Jibril, ini Jibril nggak pernah ketemu Muhammad. Baik, kembali ke sini. Jadi kalau nggak sampai pada tingkatan perbedaan manhaj yang menyebabkan murtad, insya Allah tidak mengganggu ikatan pernikahan. Kalau sampai mengganggu ikatan pernikahan, maka nikahnya dibekukan. Misalnya salah satu Syiah. Terus, kalau perbedaan manhajnya lebih ringan, yang satu Asy'ari, yang satu Ahlussunnah misalnya. Atau yang satu Maturidiyah, yang satu Ahlussunnah. Nasihat apa yang bisa diberikan? Yang pertama adalah nasihat sabar. Nasihat sabar. Kita mengetahui beberapa sahabiyat. Di antara mereka ada yang suaminya masih kafir. Dan dia bersabar berdakwah kepada suaminya. Seperti putri Nabi SAW yang bernama Zainab. Suaminya, ketika Zainab sudah masuk Islam dan sudah berhijrah, suaminya masih kafir. Dan Nabi SAW perintahkan kepada Zainab, ketika suaminya ini ketangkap dan menjadi tawanan Rasulullah SAW, dan suaminya diizinkan untuk menemui Zainab, beliau perintahkan, nanti kamu nggak boleh sentuhan. Akhirnya mereka ketemu tapi tidak bersentuhan. Kemudian Zainab melepaskan kalungnya yang itu merupakan hadiah dari ibunya Khadijah radhiyallahu anha. Diberikan kepada Rasulullah SAW sebagai tebusan agar suaminya dibebaskan. Pernikahan mereka itu dibekukan sehingga mereka bukan suami istri yang boleh bersentuhan, tapi mereka belum bercerai. Itulah pernikahan yang dibekukan. Ketika sampai terjadi perbedaan agama. Sehingga mereka bertahan, Zainab tidak menikah dengan yang lain. Dan
mereka tetap belum bercerai. Mereka saling ketemu, tapi tidak boleh bersentuhan. Baik. Tapi kalau beda manhaj, yang tidak sampai kafir tadi, bersabar. Zainab bersabar. Dan memberikan nasihat kepada suaminya agar masuk Islam. Maka sang istri bisa bersabar, memberikan nasihat kepada suami untuk bisa mengikuti kajian Ahlussunnah. Selanjutnya, bagaimana caranya agar kajian Ahlussunnah itu bisa diterima oleh suaminya? Kata orang, gunakan metode napuk nyeleh tangan, ya. Napuk nyeleh tangan, Anda tidak perlu menyampaikan langsung. Bisa jadi itu akan memicu perdebatan. Mungkin suami akan meremehkan, kamu baru ngaji aja, baru ngaji sebulan, 2 bulan, sehari, 2 hari sudah ceramah. Akhirnya malah debat. Terus yang baik gimana? Kasih, misalnya, file kajian. Pas naik mobil, kemudian diputarkan kajian dari Ustadz A, Ustadz B. Dan cari materi yang menarik bagi suami. Suami saya senang siroh. Anda bisa carikan materi-materi siroh. Suami saya itu kalau membahas masalah sunnah bid'ah itu udah alergi duluan. Tapi kalau bahas masalah muamalah, dia tertarik. Kemudian Anda bisa cari materi muamalah. Dengan cara seperti itu, didekati, kenalkan dulu dengan pembicaranya melalui materi yang dia sukai. Semoga nanti bisa merembet ke yang lain. Dan itu pengalaman salah satu kawan, ya. Ketika ibunya itu, ibunya termasuk tokoh dalam masalah amalan-amalan bid'ah. Sulit untuk menerima dakwah sunnah, itu didekati dengan cara apa yang membuat ibunya tertarik. Dalam kelompok ibunya itu nggak pernah ada kajian tentang masalah A, masalah B. Dikasih kajian itu. Tertarik. Saya kok baru dengar sekarang ya? Nggak pernah saya tahu itu. Padahal ibunya itu tokoh. Tokoh masyarakat. Tapi dalam kegiatan yang bermasalah tadi. Saya kok baru dengar ya? Nggak pernah tokoh-tokoh saya, guru-guru saya cerita tentang ini. Setelah dia tertarik, ini ustadznya siapa? Ulan. Kan ketika dia nonton, pertama yang dia lihat apa? Penampilan. Oh, penampilannya kayak gini. Nah, ketika sudah melihat penampilan, kok enak didengerin. Lanjut dengan yang lain. Nah, bisa jadi menular ke yang lain. Kita punya pengalaman yang sama. Dulu nggak kenal sunnah. Tidak kenal ngaji sunnah. Sehingga bahkan bisa jadi ada di antara kita yang pernah tenggelam dalam kesyirikan. Lalu Allah kasih hidayah. Anda bayangkan, kenapa Allah kasih hidayah kepada Anda? Dari arah mana? Semoga dari arah itu pula orang lain tertarik untuk dapat hidayah. Anda kasih pendekatan itu. Dan yang terakhir, doakan, semoga dengan doa yang dikabulkan oleh Allah, Allah berikan hidayah kepada suami ibu. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, Bismillah, Ustadz izin bertanya, bagaimana agar hati bisa istiqomah mendahulukan kecintaan kepada Allah dibanding kecintaan kepada istri atau anak-anak? Jazakallahu khairan. Wa jazakumullahu khairan. Jawabannya kajian dari awal sampai akhir ini jadinya. Karena tadi yang kita bahas adalah bagaimana agar hati kita menjadi istiqomah. Ada 2 syarat yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim. Pertama, mendahulukan cinta kepada Allah melebihi yang lain. Dan kalaupun kita mencintai yang lain, itu statusnya mengikuti cinta kita kepada Allah. Yang kedua, mengagungkan perintah dan larangan Allah. Yang itu muncul karena kita mengagungkan zat yang memerintahkan dan yang melarang. Ya, kemudian Ibnu Qayyim ngasih rincian dan beberapa contoh. Apa yang kita sampaikan tadi adalah jawaban dari pertanyaan ini. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, Bismillah, Ustadz, Ana bekerja sebagai polwan, di mana pekerjaan kami seragamnya tidak bisa berpakaian syar'i. Apakah saya harus meninggalkan pekerjaan ini, Ustadz? Dan bagaimana cara untuk saya menyampaikan kepada ortu dan suami agar mereka mendukung Ana untuk resign dari pekerjaan Ana? Baik. Memang terasa berat kalau Anda sudah mendapatkan satu prestasi tertentu dan itu hasil perjuangan yang cukup melelahkan.
Misalnya untuk bisa menjadi aparat penegak hukum itu kan harus sekolah dulu. Kemudian setelah sekolah, dan itu biayanya nggak murah. Lalu tes dan seterusnya sampai Anda diterima, kemudian nanti harus ikuti pelatihan dan seterusnya. Untuk bisa dapat kenaikan pangkat, nanti harus melalui proses yang biayanya nggak murah. Beberapa info yang saya sampaikan, ya, anakku mlebu iki ngedol sawah, ya. Anakku diterima di sini jual tanah. Subhanallah, apa semahal itu untuk bisa lulus di akademi A, akademi B. Orang kerja itu kan cari duit. Ini ndak. Orang kerja keluar duit. Itu kan modal, Pak. Modal awalnya segitu. Ada salah satu kawan yang beliau kerja di sekolah khusus untuk aparat, ya. Nah, kemudian dia dengar murid-muridnya itu cerita, kamu entek pira, gue entek pira, kamu habis berapa, habis berapa. Yang ini bilang, ya, mobil 1, ya, sawah 1, tanah 1. Masya Allah. Dia itu sampai ketakutan ketika dengar itu. Bagi mereka yang sadar akan akhirat, akan ketakutan. Ini mengerikan. Dan itu butuh modal besar. Kok tiba-tiba kemudian resign? Wah, Masya Allah. Mungkin akan memberikan bekas yang mendalam di hati orang tua. Wong tua wis ngeragati, sudah keluar biaya banyak, kok tiba-tiba kamu tinggalkan. Itu berat. Lain halnya kalau yang modalnya murah, ya, mondok gitu kan. Kemudian menghafal Quran. Modalnya berapa? Oh, di sini gratis. Cuman bayar biaya pendaftaran sekian. Itu kalau resign, orang tua nggak sakit hati. Bu, saya nggak mau menghafal Quran, saya mau resign dari penghafal Quran. Serapopo karepmu kan itu, terserah. Karena murah. Ukurannya dunia. Bukan ukuran apakah ini nanti akan menyelamatkan dia di akhirat atau tidak. Sehingga memang butuh proses panjang. Kami menghargai hal itu. Lalu apa yang bisa dilakukan? Pertama adalah pendekatan suami. Karena suami dalam hal ini barangkali akan lebih dihargai. Ketika Anda keluar dengan alasan suami, Anda kasih pendekatan ke suami terlebih dahulu. Dan wanita kan tidak wajib untuk mencari nafkah. Sehingga kalaupun Anda tidak bekerja, tidak dituntut di akhirat. Kalau lelaki nggak nyari nafkah, sehingga menelantarkan keluarganya, dituntut di akhirat. Wanita tidak ada untuk itu. Sehingga kalaupun Anda tidak bekerja, Anda tidak punya tanggung jawab. Nggak ada beban dunia akhirat. Dan itu hukum asal wanita. Nah, terus bagaimana? Nah, di posisi ini, Anda coba dekati dari arah suami. Kalau sampai suami mengizinkan Anda untuk resign, sehingga Anda bisa tinggalkan pekerjaan itu, alhamdulillah. Dan selanjutnya, ya, nanti pendekatan suami inilah yang dibawa ke pendekatan orang tua. Ya. Mas saya misalnya minta agar saya nunggu anak, ngerawat anak, dan seterusnya. Itu insya Allah lebih kuat. Tapi, ya, berharap agar pendapatan suami bisa bertahan dengan baik, sehingga Anda tidak terlalu jatuh bebas, yang mungkin menyebabkan orang tua terlalu sedih dengan hal ini. Wallahu a'lam. Raisen, Ibu Mutamimah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Mau tanya, kalau ini vaksin ya, vaksin kan saya tidak ikut karena ada sesuatu yang tidak boleh divaksin. Kemudian selama transportasi kan ditanyakan nanti surat vaksinnya. Kemudian saya dengar bisa dibeli. Itu gimana Ustadz? Seandainya sampai membeli itu berarti lebih condong ke dunianya atau gimana Ustadz? Baik. Itu Ibu saja. mau bepergian, ya? Baik. Baik, kita masih menunggu kebijakan dari pemerintah final, ya, terkait masalah vaksin. Karena sekarang kan baru sebatas
konsep dan sifatnya baru edaran, saran dan seterusnya. Karena ada beberapa ceramah yang saya dengar bahwasanya beberapa orang yang dia punya komorbid tertentu yang itu cukup sensitif ketika divaksin, maka dokter meminta agar tidak divaksin. Misalnya punya penyakit bawaan A, punya penyakit bawaan B, ini kalau divaksin bahaya. Ya. Nanti bisa semakin parah misalnya. Nabi SAW mengatakan la dharara wa la dhirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Sehingga kalau kita divaksin justru itu akan membahayakan diri kita sendiri, maka jangan vaksin. Anda hindari vaksin karena nanti jadinya membahayakan diri sendiri. Padahal syariat mengatakan, Nabi SAW mengatakan la dharara wa la dhirar. Nah, masalahnya Anda harus bepergian. Dan dalam bepergian itu harus ada surat vaksin. Nah, kita masih menunggu kebijakan pemerintah. Karena kemarin informasi yang saya dengar, menteri yang bilang bahwa vaksin tidak boleh dijadikan sebagai syarat apapun. Cuman kayaknya kebijakan ini belum jadi undang-undang atau belum menyeluruh sehingga di beberapa pihak masih jadikan syarat. Ya. Harus punya kartu vaksin. Ya, terakhirnya kita tidak tahu nanti. Baik, sekarang untuk saat ini, di mana moda transportasi mensyaratkan harus ada vaksin. Ya, kalau misalnya itu belum bisa Anda wujudkan, maka kami sarankan sebaiknya menunda perjalanan. Sehingga tidak naik kereta dulu, tidak naik pesawat dulu, ya sudah. Tapi saya butuh ke situ. Kalau bisa ditunda, ditunda. Itu yang bisa kami sarankan, agar tidak terjadi tipu-tipu ya, dengan membeli surat vaksin, padahal belum pernah divaksin. Wallahu a'lam. Baik. Cukup? Baik, kalau dirasa cukup, demikian yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini. Dan barangkali ada beberapa pertanyaan yang belum bisa kita angkat. Mungkin nanti akan disimpan oleh panitia untuk kita bahas di kesempatan yang lain insyaallah ta'ala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.